Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang strategi konten. Saya sendiri Audila Armayani dan ada dua teman saya, Muhammad Krisnamurti dan Stefanus Satria. What is innovation strategy? An innovation strategy in business is defined as commitment to common innovation mission and structured set of activities designed to support the future growth of an organization. An innovation strategy is a plan to grow market, share, or profit through product and service innovation. When looking at innovation strategy through a jobs to be done less, we see that an effective strategy must be correctly informed which job executor, job, and segment to target to achieve the most growth, and which unmet needs to target help customers get the job done better. When it comes to creating the solution, an innovation strategy must also indicate whether a product improvement or disruptive or breakthrough innovation approach is best. Unfortunately, most innovation strategies fail in this regard, which is why innovation success rates are anemic. Strategi inovasi dalam bisnis didefinisikan sebagai komitmen terhadap misi inovasi bersama dan serangkaian aktivitas terstruktur yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan organisasi di masa depan. Tidak ada dua strategi inovasi yang sama, tetapi mereka semua harus paling tidak menguraikan tujuan kegiatan inovasi strategi organisasinya dan menentukan inisiatif utama yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Dukungan dari pemangku kepentingan sangat penting bahkan untuk strategi inovasi terbaik agar berhasil. Semua pihak yang akan berkontribusi untuk mengimplementasikannya perlu memahami dan mendukungnya. Setiap orang memiliki peta yang sama dan dapat membacanya. Mereka akan dapat bekerja menuju tujuan tanpa memperdebatkan petunjuk arah. Karena alasan ini, strategi inovasi yang baik itu sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh semua orang yang terlibat dengan tidak penuh teori inovasi yang rumit, tetapi tetap ringkas, dapat dipahami, dapat ditindaklanjuti, dan dapat diakses oleh seluruh tim. Six element of innovation strategy. Yang pertama, a powerful growth mission, yaitu semua strategi inovasi harus didasarkan pada pernyataan misi dan kerangka kerja inovasi yang jelas. Yang kedua, a focused innovation portfolio. Agar rencana dapat ditindaklanjuti, perlu disebutkan kegiatan utama yang akan didanai untuk mencapai visi dan misi inovasi tersebut. Yang ketiga, an actionable innovation plan. Melakukan pelaksanaan dengan inisiatif inovasi yang baru. Yang keempat, an innovation culture map, yaitu tolak ukur budaya inovasi yang diperlukan untuk mengungkapkan tantangan dan peluang untuk kedepannya. Yang kelima, a structure innovation capability approach. Strategi inovasi harus menentukan orang, proses, program, dan target yang diperlukan untuk mengukur kesuksesan tersebut. Yang terakhir, a playbook for innovation or optional. Alat, metode, dan proses yang akan digunakan untuk mencapai rencana inovasi. How to develop an innovation strategy. Yang pertama, be clear your ambition. Jika strategi inovasi adalah sebuah jalan, maka ambisi organisasi adalah tujuannya. Untuk mulai membuat rencana tindakan yang tepat, pertama-tama, Anda harus menentukan dengan jelas tujuan bisnis Anda dan menjelaskan mengapa Anda ingin berinovasi. Yang kedua, figure out where are you now. Strategi inovasi yang baik akan dengan jelas menentukan ambisi pertumbuhan strategis, sumber daya taktis, dan kemampuan operasional Anda. Mungkin Anda menentukan bahwa Anda tidak memiliki keterampilan inovasi dan pola pikir yang diperlukan untuk tujuan jangka pendek tertentu.
dengan menyiapkan budaya inovasi memang membutuhkan waktu, tetapi itu sangat sepadan dengan kemampuan inovasi yang mungkin sudah makin meluas dan dapat menjadi perbedaan antara mencapai tujuan dan melihat strategi. Anda dapat kehilangan momentum bahkan sebelum diluncurkannya. Yang ketiga, make your innovation strategy actionable. Strategi inovasi Anda harus menjadi jembatan antara visi, misi, dan niat perusahaan tingkat tinggi dan aktivitas tim Anda dalam sehari-hari. Siapa sebenarnya yang akan bertanggung jawab dalam mewujudkan sesuatu itu? Tangkap dan susun informasi tersebut dengan rencana tata kelola yang jelas dan disetujui oleh bersama. The 4 key steps to creating an innovation strategy. Yang pertama, take advantage of technology. Teknologi modern memberikan produksi dan kontribusi yang signifikan dalam hal proses dan operasional bisnis. Memanfaatkan kemajuan teknologi akan menjadikan Anda menjadi lebih produktif, menghasilkan produk yang bermutu, serta mengurangi risiko kerja seperti human error yang batasannya sudah kelewat batas. Yang kedua, unique product. Salah satu inovasi yang bisa Anda lakukan adalah menciptakan produk yang unik. Dengan demikian, produk Anda dapat melawan daya saing yang tinggi dan dapat bertahan di tengah ramainya persaingan. Selain itu, Anda juga dapat mengembangkan produk yang sudah ada agar memiliki nilai tambah seperti dengan meningkatkan kualitas, mengupgrade feature, atau memperbaiki agar bentuknya lebih menarik. Yang ketiga, improve service. Dengan memberikan pelayanan yang khusus pada konsumen, memberikan inovasi yang dapat Anda lakukan agar konsumen tetap setia dengan produk Anda. Misalnya kemudahan bertransaksi secara online, gratis ongkos kirim, atau memberikan gift di hari ulang tahun yang dapat memberikan kesan tersendiri bagi pelanggannya. Yang keempat, improve human resource capabilities. Dalam menciptakan produk yang inovatif, dibutuhkan tenaga yang kompeten dan kreativitas yang tinggi, karena yang harus diingat oleh pelaku usaha adalah dengan mengupgrade skill, pengetahuan, dan karyawan sebelum membuat produk yang inovatif. Dengan penerapan strategi inovasi ini, sangat penting untuk meningkatkan daya saing bisnis Anda, sehingga tidak ada salahnya jika Anda melakukannya. Ingatlah, kompetitor itu akan selalu terus berkreasi, karena itu jangan pernah berhenti dalam berinovasi strategi yang baik. Berikut saya menjelaskan organizational ability. Organizational ability didefinisikan sebagai kemampuan organisasi mengelola secara efisien terkait dengan tuntutan bisnis saat ini dan di saat yang sama aktif terhadap perubahan dalam lingkungan. Bisa diartikan juga dengan bahwa organisasi tersebut memiliki kemampuan eksplorasi dan eksploitasi dengan sama baiknya. Organisasi sebagai organisasi ambidexterity unggul dalam memanfaatkan produk yang ada untuk memungkinkan inovasi tambahan untuk mengeksplorasi peluang baru untuk mendorong inovasi yang lebih baik. Di sini ada dua kemampuan organisasi ambidexterity. Yang pertama adalah eksploitasi. Eksploitasi menggunakan sumber daya dan kemampuan saat ini dengan cara yang efisien untuk menuju ke arah yang sama. Eksploitasi berfokus juga pada penyempurnaan dan penggunaan kembali baik produk ataupun proses dengan sumber daya yang ada. Yang kedua itu ada eksplorasi. Eksplorasi mencari, memperoleh, dan mengembangkan sumber daya dan kemampuan baru untuk
menuju ke arah yang baru. Eksplorasi menekankan organisasi dan para manajernya pada kebebasan dan pemikiran radikal yang membuka perubahan besar terhadap organisasi atau apa yang disebut inovasi radikal. Eksploitasi dan eksplorasi merupakan dua cara yang berbeda, sehingga mempraktekannya keduanya adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Apabila perusahaan terlalu banyak menekankan pada eksploitasi, maka perusahaan akan kehilangan keunggulan kompetitif karena produknya menjadi usang atau basi dan prosesnya kurang efektif dan efisien daripada pesaing. Sedangkan terlalu banyak penekanan pada eksplorasi akan menghasilkan banyak daftar ide potensial untuk produk dan proses baru kepada klien dan pelanggan baru di pasar baru. Namun, sedikit yang terselesaikan. Ketika kita menekankan eksplorasi yang mewakili sebuah inovasi radikal, seringkali adopsi produk atau proses yang baru secara radikal, yang mana dibangun berdasarkan kompetensi yang ada, berarti bahwa pengetahuan yang ada dalam perusahaan yang sudah tidak asing lagi. Ada dua pendekatan organisasi administratif. Yang pertama ada pendekatan diferensiasi struktural. Diferensiasi struktural ini membantu organisasi administratif mempertahankan kompetensi dan berbeda untuk menjawab tuntutan yang tidak konsisten yang timbul dari peluang bisnis yang muncul dan arus utama. Menurut Gibson menyatakan bahwa pemisahan struktur diperlukan tetapi karena dua rangkaian aktivitas ini sangat berbeda secara dramatis, maka hal ini tidak akan mungkin berdampingan secara efektif, dan pemisahan ini juga dapat menyebabkan isolasi dan banyak pengembangan bisnis yang gagal dikarenakan kurangnya keterkaitan dengan bisnis inti. Ciri-ciri diferensiasi struktural ini antara lain, yang pertama, warga sebagai organisasi administratif dicapai dengan memfokuskan eksplorasi atau eksploitasi. Eksploitasi memisahkan unit atau tim. Keputusan yang kedua, pemisah ditetapkan di level puncak atau atas organisasi. Yang kedua adalah integrasi kontekstual. Mekanisme perilaku yang memungkinkan organisasi menangani kegiatan eksploitasi dan eksplorasi di dalam unit yang sama. Ciri-ciri integrasi kontekstual antara lain, organisasi administratif dicapai dengan cara para karyawan individu memutuskan untuk membagi waktu mereka sendiri lebih fokus pada kegiatan eksplorasi atau eksploitasi. Keputusan pemisahan ditetapkan di level individu, pegawai dan individu. Hal ini meminta karyawan individu untuk membuat pilihan antara kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam konteks sehari-hari. Mereka bekerja di unit bisnis yang hanya memusatkan pada eksplorasi atau eksploitasi, memungkinkan para karyawan menggunakan penilaian mereka sendiri mengenai bagaimana mereka membagi waktu mereka antara kegiatan berorientasi eksplorasi atau eksploitasi. Ini ada perbandingan antara struktural dan konseptual. Di pertanyaan pertama, bagaimana kita mencapai ambidexterity melalui penyelarasan dan adaptasi yang
Kalau sebagai struktural melalui penyelarasan dan adaptasi yang berfokus pada aktivitas yang dilaksanakan dalam tim terpisah. Bagi konseptual, individu membagi waktu mereka antara aktivitas dan fokus pada penyelarasan dan adaptasi. Yang kedua, apa jenis keterampilan yang dimiliki karyawan? Bagi yang dimiliki struktural cenderung menjadi spesialis. Berbeda dengan konseptual, yaitu cenderung menjadi generalis atau umum. Siapa yang membuat keputusan tentang penyelarasan dan kemampuan beradaptasi? Kalau di struktural, manajer senior atau manajer lini atau menengah. Kalau konseptual, karyawan baik itu pelanggan, pekerja kantoran, pekerja pabrik, dan lain-lain. Apa peran manajemen senior? Di bagian struktural, mendefinisikan struktur, membuat penimbangan kemampuan beradaptasi terhadap penyelarasan. Kalau di konseptual, menciptakan konteks organisasi di mana karyawan beroperasi. Terakhir, apa sifat peran dalam organisasi? Kalau struktural didefinisikan dengan jelas. Kalau konseptual itu lebih fleksibel. Di sini ada level individu dan organisasi. Level organisasi bagi para eksekutif yang ingin membangun sebuah organisasi stability, ada 5 hal yang penting yang dilakukan. Yang pertama adalah mendiagnosis konten organisasi Anda. Yang kedua adalah fokus pada beberapa tuas dan gunakan secara konsisten. Yang ketiga, bangun pemahaman di semua level perusahaan. Yang keempat adalah lihat administratif konseptual dan abilitas struktural sebagai pelengkap. Yang kelima adalah lihat inisiatif administratif konseptual sebagai kepemimpinan yang mendorong integrasi, bukan sebagai kepemimpinan didorong oleh integrasi. Yang kedua adalah level individu. Level individu administratif konseptual yang mencakup berbagai pandangan dengan berbagai macam karyawan, mulai dari eksekutif, senior, hingga pekerja garis depan. Mengidentifikasi 4 perilaku administrasi pada individu. Yang pertama adalah individu yang mengambil inisiatif dan waspada terhadap peluang di luar batas-batas pekerjaan mereka sendiri. Individu ability bersikap komparatif dan mencari peluang untuk menggabungkan usaha mereka dengan orang lain. Ability individu adalah broker atau selalu mencari untuk membangun hubungan internal. Yang keempat adalah individu adalah multitasker, bisa melakukan beberapa tugas dengan nyaman. Empat atribut di atas yang secara kolektif menggambarkan karyawan administratif memiliki beberapa kesamaan yang penting. Pertama, mereka bertindak di luar batas sempit pekerja seseorang yang mengambil tindakan untuk kepentingan organisasi yang lebih luas. Yang kedua, mereka menggambarkan individu yang cukup termotivasi dan diinformasikan untuk bertindak spontan tanpa meminta izin atau dukungan dari atasan mereka. Yang ketiga, mereka mendorong tindakan yang melibatkan adaptasi terhadap ruang baru namun sejajar dengan keseluruhan strategi bisnis.
Saya ingin mempresentasikan strategi internasional. Strategi internasional adalah proses perencanaan manajemen yang komprehensif dan terus berlangsung yang bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang membuat perusahaan mampu bersaing secara efektif di dunia internasional. Proses pengembangan strategi internasional dinamakan strategic planning. Strategic planning biasanya merupakan tanggung jawab eksekutif level atas pada kantor pusat perusahaan dan manajemen atau manajer senior pada anak perusahaan domestik dan luar negeri. Secara konseptual, ada banyak kesamaan antara pengembangan strategi kompetisi di suatu negara dan pengembangan strategi untuk bersaing di banyak negara, di mana para perancang strategi perusahaan harusnya menjawab pertanyaan fundamental yang sama. Biasanya, pengembang strategi internasional jauh lebih rumit dibanding dengan mengembangkan strategi domestik. Manajer yang mengembangkan sebuah strategi untuk perusahaan domestik harus berhadapan dengan sebuah pemerintah nasional, satu mata uang, satu sistem akuntansi, satu sistem politik dan hukum, dan biasanya satu bahasa dan budaya yang sejenis. Namun manajer yang bertanggung jawab dalam mengembangkan sebuah strategi untuk perusahaan internasional harus mengerti dan menghadapi beberapa pemerintah, beberapa mata uang, beberapa sistem akuntansi, beberapa sistem politik, beberapa sistem hukum, dan bahasa dan budaya yang bervariasi. Lebih lagi, manajer dalam bisnis internasional harus mengkoordinasikan pelaksanaan strategi perusahaan mereka di antara unit-unit bisnis yang berlokasi di berbagai belahan dunia dengan zona waktu yang berbeda, konteks budaya yang berbeda, kondisi ekonomi yang berbeda, serta dalam hal pemantauan dan pengendalian kinerja mereka. Selanjutnya ada sumber daya keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada efisiensi global, yang kedua fleksibilitas multinasional, yang ketiga ada worldwide learning. Yang pertama itu efisiensi global. Biasanya perusahaan internasional dapat meningkatkan efisiensi mereka melalui beberapa cara yang tidak tersedia bagi perusahaan domestik. Mereka menangkap efisiensi lokasi dengan meletakkan fasilitas mereka di bagian dunia maupun yang dapat menghasilkan biaya produksi atau biaya distribusi paling rendah atau yang paling baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka tawarkan kepada pelanggan mereka. Yang kedua itu fleksibilitas multinasional. Ini biasanya bisnis internasional menghadapi tantangan dalam menanggapi beragam lingkungan beserta perubahan-perubahannya. Namun tidak seperti perusahaan domestik yang beroperasi di dalam dan menanggapi perubahan dalam sebuah lingkungan domestik. Bisnis internasional dapat juga menanggapi kepada perubahan di dalam sebuah negara dengan mengimplementasikan perubahan di negara lain. Yang ketiga itu ada worldwide learning, lingkungan operasi yang beragam dari perusahaan multinasional juga dapat berkontribusi terhadap pembelajaran organisasi. Perbedaan-perbedaan dari lingkungan operasi ini dapat memberikan dampak kepada perusahaan untuk beroperasi secara berbeda-beda pada satu negara dengan negara lainnya. Namun, tidak mudah untuk mengeksploitasi tiga faktor tersebut secara simultan. Efisiensi global dapat lebih mudah diperoleh jika satu unit perusahaan diberikan tanggung jawab terhadap perusahaan yang ada di seluruh dunia. Sedangkan fleksibilitas multinasional dapat ditingkatkan ketika perusahaan mendelegasikan tanggung jawab kepada manajer perusahaan anak yang lokal. Jika perusahaan melakukan sentralisasi, perusahaan mengabaikan pelajaran-pelajaran dan informasi-informasi yang diperoleh dari unit perusahaan yang lain.
Sedangkan jika perusahaan melakukan desentralisasi, hal tersebut dapat membuat perusahaan sulit mentransfer pembelajaran antar anak perusahaan. Anak perusahaan lokal akan cenderung untuk menolak informasi dari luar. Perusahaan dapat menggunakan struktur organisasi yang mempromosikan transfer pengetahuan antar anak perusahaan dan kantor pusat perusahaan. Perusahaan juga dapat membuat struktur yang dapat memotivasi manajer di kantor pusat dan di anak perusahaan untuk memperoleh, menyebarkan, dan bertindak pada setiap kesempatan yang ada untuk worldwide learning. Terdapat beberapa alternatif strategi yang tersedia. Terdapat 4 alternatif strategi yang tersedia untuk perusahaan internasional. Yang pertama itu strategi peniruan negara asal. Pada pendekatan ini, perusahaan memanfaatkan potensi inti atau keunggulan spesifik perusahaan, lalu dikembangkan sebagai senjata kompetitif utama di pasar asing yang mereka masuki. Strategi ini diadopsi oleh perusahaan ketika kedua tekanan, yaitu tekanan untuk integrasi global dan tekanan terhadap kebutuhan akan tanggapan lokal terendah. Yang kedua itu ada strategi multidomestik. Perusahaan multidomestik memandang dirinya sebagai kumpulan anak perusahaan operasional yang masing-masing berfokus pada pasar domestik tertentu. Strategi ini akan efektif apabila terdapat perbedaan yang jelas antar pasar nasional, yaitu ketika skala ekonomis untuk produksi, distribusi, dan biaya pemasarannya rendah, dan ketika biaya koordinasi antara perusahaan induk dan berbagai anak perusahaan asing tinggi. Yang ketiga itu strategi global. Perusahaan global memandang dunia sebagai pasar tunggal dan memiliki tujuan utama adalah menciptakan barang dan jasa yang terstandarisasi yang akan mematuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Perusahaan global melihat pasar dunia sebagai sebuah entitas ketika mengembangkan, memproduksi, dan menjual produk-produknya. Perusahaan global mencoba untuk menangkap skala ekonomis dan produksi dan pemasaran dengan memusatkan kegiatan produksinya di beberapa pabrik yang sangat efisien, dan kemudian menciptakan periklanan global dan kampanye pemasaran global untuk menjual produknya. Strategi ini akan tepat digunakan apabila tekanan untuk integrasi global tinggi namun kebutuhan untuk tanggapan global rendah. Selanjutnya ada strategi transisional. Strategi transisional itu perusahaan transisional berusaha untuk menggabungkan manfaat dari efisiensi skala global seperti yang dikejar oleh perusahaan global dengan memanfaatkan dan keuntungan dari respon lokal yang merupakan tujuan dari sebuah perusahaan multidomestik. Strategi ini akan tepat digunakan ketika tekanan untuk integrasi global dan tanggapan lokal dan sama-sama tinggi. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen strategi internasional. Yang pertama itu bahasa, budaya, politik, ekonomi, campur tangan pemerintah, sama hubungan tenaga kerja. Contoh dari bahasa itu, faktor dari yang strategi internasional bahasa itu kita bisa mempelajari berbagai macam bahasa yang ada di negara-negara lain. Contohnya itu bahasa yang sudah biasa kita pelajari dari SD sampai dengan SMA, itu bahasa Inggris. Yang kedua itu budaya. Budaya itu kita bisa ambil contoh belajar mengambil budaya, misalkan budaya Jerman, pakaiannya, dan segala macamnya. Yang ketiga itu politik.
Kalau dari strategi politik ini, strategi internasional, ambil contoh dari politik ini, biasanya kita bisa bekerja sama antar dua politik di suatu negara. Biasanya sih begitu. Terus yang selanjutnya itu ya ekonomi. Kalau ekonomi itu kita bisa bekerja sama dengan antar berbagai negara. Contohnya itu kita bisa ekspor impor. Kayak gitu contohnya. Terus yang selanjutnya itu campur tangan pemerintah. Misalkan kalau campur tangan pemerintah itu biasanya contohnya itu perjanjian-perjanjian yang terstruktur atau apa. Terus selanjutnya itu hubungan tenaga kerja. Nah, hubungan tenaga kerja ini bisa diambil contoh dengan Cina. Tenaga kerja Cina biasanya itu dipusatkan, misalkan kita lagi ada proyek jalan tol bisa, terus proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu kebanyakan tenaga kerjanya itu diambil dari berbagai negara. Misalkan dari contohnya itu yang tadi saya bilang sebutkan tuh Cina. Selanjutnya itu ada komponen-komponen strategi internasional. Ada 4 komponen dasar dalam pengembangan strategi. Yang pertama itu ada kompetensi unik. Kompetensi ini, komponen yang ini menjawab pertanyaan apa yang dapat kita lakukan dengan luar biasa, terutama dibandingkan dengan para pesaing kita. Keunggulan khusus dari sebuah perusahaan dapat berupa teknologi yang mutakhir, jaringan distribusi yang efisien, praktik organisasi yang unggul, atau nama-nama merek yang dihormati. Yang kedua itu ada lingkup operasi, komponen yang menjawab pertanyaan di mana kita melakukan bisnis. Ruang lingkup operasi dapat didefinisikan dalam hal wilayah geografi seperti negara, wilayah dalam suatu negara, dan atau kelompok negara. Yang ketiga itu ada penggunaan sumber daya atau resource development. Penyebaran sumber daya mungkin ditentukan di sepanjang ini produk, garis geografis, atau keduanya. Ini bagian dari perencanaan strategis di mana perusahaan menentukan prioritas relatif untuk sumber daya perusahaan yang terbatas. Selanjutnya itu ada sinergi. Tujuan sinergi ini adalah untuk menciptakan situasi di mana keseluruhan lebih baik daripada jumlah dari bagian-bagian. Selanjutnya itu ada mengembangkan strategi internasional. Perusahaan biasanya menghasilkan manajemen strategi internasional dalam 2 proses, formulasi strategi dan implementasi strategi. Secara sederhana dapat diartikan formulasi strategi untuk memutuskan beberapa apa yang dilakukan dan implementasi strategi yang dilakukannya. Dalam formulasi strategi, perusahaan menetapkan tujuan dan rencana strategi yang akan memimpin kepada pencapaian tujuan tersebut. Dalam formulasi strategi internasional, manajer mengembangkan, memperhalus, dan menyetujui di mana pasar yang akan mereka masuki atau keluar dan bagaimana cara yang baik untuk berkompetisi di masing-masing pasar tersebut. Dalam implementasi, perusahaan mengembangkan taktik untuk mencapai strategi internasional yang telah dirumuskan. Implementasi strategi biasanya dicapai melalui desain organisasi, pekerjaan karyawan, dan sistem pengendalian dalam prosesnya. Dan proses perencanaan strategi unik, namun ada sebuah set langkah-langkah umum yang biasanya manajer ikut dalam mengembangkan strategi mereka. Biasanya itu menyusun pernyataan misi, menentukan nilai, sasaran, dan arahan perusahaan. Pernyataan misi biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan internal dan eksternal, konstituen, dan
stakeholder mengenai arah strategi perusahaan dalam langkah ini. Perusahaan mendefinisikan nilai-nilai perusahaan, tujuan dan arah perusahaan. Terus yang kedua itu melakukan menganalisa SWOT, melakukan penilaian terhadap lingkungan eksternal dan internal perusahaan untuk mengidentifikasi SWOT. Sebuah perusahaan secara tipikal memulai analisa SWOT dengan melakukan environmental scan, pengumpulan data yang sistematis terhadap seluruh elemen dari lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, termasuk pasar-pasar, isu-isu peraturan, tindakan pesaing, biaya produksi, dan produktivitas tenaga kerja. Ketika anggota dari staf perencanaan mengamati terhadap lingkungan eksternal, mereka berusaha untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Mereka memperoleh data mengenai ekonomi, keuangan, politik, hukum, sosial, dan perubahan kompetitif di dalam beberapa pasar yang ingin dijalani oleh perusahaan atau yang mungkin ingin dijalani oleh perusahaan. Dalam melakukan analisis SWOT, manajer strategi perusahaan juga harus melakukan analisa lingkungan internal perusahaan, yaitu keunggulan dan kelemahan perusahaan, kekuatan organisasi itu, skill, sumber daya, dan keunggulan lainnya yang relatif dimiliki oleh perusahaan dibanding dengan pesaingnya. Kelemahan organisasi dapat mengembangkan kekurangan dari skill, sumber daya, atau faktor-faktor lainnya menghalangi kompetisi perusahaan. Hal ini dapat berupa jaringan distribusi yang bentuk di luar home market, relasi tenaga kerja yang buruk, kurangnya kemampuan manajer internasional, atau kurangnya usaha pengembangan produk dibandingkan dengan pesaing. Ketiga itu ada membuat tujuan strategis. Tujuan strategis adalah tujuan besar perusahaan yang ingin mencapai keunggulan perusahaan melalui pengerjaan terhadap perusahaan tindakan tertentu, mengevaluasi keunggulan perusahaan dan peluang lingkungan, netralisir ancaman eksternal, dan mengatasi kelemahan perusahaan. Yang keempat itu ada pengembangan tactical goals and plans. Di tahap ini, perusahaan merancang cara untuk mencapai tujuan strategik dan untuk membimbing kegiatan sehari-hari perusahaan. Yang kelima ini menyusun kerangka kerja pengendalian, merumuskan sistem dan proses manajerial dan organisasional. Perusahaan ini merumuskan sistem dan proses manajerial dan perusahaan yang dapat menjaga perusahaan bergerak menuju tujuan strategis. Selanjutnya itu ada level-level strategi internasional. Yang pertama itu ada strategi corporate atau perusahaan. Strategi corporate perusahaan sebuah strategi yang lingkupnya adalah perusahaan secara keseluruhan dan arah perusahaan dan cara operasi bisnis sebagai perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Corporate strategi dibagi menjadi 3 macam, yaitu strategi bisnis tunggal dan strategi diversifikasi yang berhubungan. Kalau misalkan strategi bisnis tunggal itu perusahaan bergantung pada satu jenis produk atau jasa saja. Contohnya itu perusahaan yang menerapkan ini adalah perusahaan komputer Dell yang hanya memproduksi laptop dalam operasi bisnisnya. Kelemahan dari strategi ini adalah perusahaan menjadi rentan akan tekanan kompetisi karena perusahaan hanya bergantung pada satu lini bisnis. Namun dengan hanya terdapat satu lini bisnis, perusahaan dapat lebih fokus dan mengarahkan seluruh sumber dayanya pada lini bisnis tersebut. Yang kedua itu ada diversifikasi yang berhubungan.
Ini perusahaan operasi dalam beberapa bisnis yang berbeda namun tiap lini bisnisnya sangat terkait. Contohnya itu perusahaan yang menerapkan ini adalah Disney. Disney seperti yang kita ketahui, Disney memproduksi film-film kartun. Namun di samping itu dia juga menjalankan bisnis taman bermain dengan berbagai macam karakter kartun produksinya ditampilkan pada wahana-wahana yang ada. Selain itu, terdapat juga merchandise tokoh kartun produksinya. Kelebihan dari strategi ini, perusahaan akan lebih tahu atau tahan dari kompetisi dibandingkan dengan single bisnis strategi. Namun jatuhnya salah satu bisnis dapat berdampak pada lini bisnis lainnya. Yang ketiga itu ada uncorrelated diversification. Perusahaan beroperasi di berbagai bisnis yang tidak terkait satu sama lain. Contohnya itu perusahaan yang menerapkan strategi ini adalah GE atau JE. Keuntungan yang bisa didapat dengan menggunakan strategi ini adalah perusahaan menjadi jauh lebih kuat dari tekanan kompetisi yang ada. Selain itu, apabila terdapat lini bisnis yang dirasa kurang menguntungkan, mudah bagi perusahaan untuk menyingkirkan lini bisnis tersebut. Namun kekurangan dari strategi ini adalah sulit untuk lini bisnis tersebut. Sulit untuk mengkoordinasikan perusahaan karena ini lini bisnis yang ada tidak saling terkait. Yang kedua itu ada strategi bisnis. Strategi bisnis ini berfokus pada bisnis khusus antar perusahaan atau unit operasi khusus dalam perusahaan bentuk strategi bisnis. Nah, yaitu ada dari strategi bisnis ini ada diferensiasi. Perusahaan memutuskan untuk meyakinkan konsumen memulai image-nya bahwa produk yang akan mereka produksi unik dibandingkan dengan produk dari perusahaan lainnya. Terus ada overall cost leadership. Perusahaan memfokuskan pada efisiensi operasi dengan tingkat yang tinggi sehingga perusahaan dapat menekan biaya dan menjual produknya dengan harga yang paling murah dibanding dengan produk perusahaan lainnya. Itu selanjutnya ada fokus. Perusahaan membuat target atas tipe produk tertentu untuk kelompok pelanggan atau wilayah tertentu. Nah, selanjutnya itu ada strategi fungsional. Bentuk-bentuk dari strategi fungsional itu ada keuangan, pemasaran, operasi, manajemen sumber daya manusia, dan R&D. Selanjutnya, presentasi dilanjutkan oleh rekan kelompok anggota saya.